Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, kami dari mahasiswa agroteknologi UIN Karyo Pak, ada untuk memenuhi tugas teknologi aplikasi pestisida. Jadi maksud dan tujuan kami ini kesini nih ingin mewawancari Bapak tentang teknologi aplikasi pestisida. Yang mana pertanyaan itu, silakan. Ini komoditasnya berarti melon sama Pepaya. semangka ya Pak? Semangka sama pepaya. Semangka. Mana Pak, dalam Bapak namanya siapa? Pak Samuji. Pak Samuji. Jadi gini Pak, pertanyaannya mungkin mengenai pestisida gini. Bapak kan membeli pestisida ini kan untuk memberantas hama kan. Jadi kan kita tahu hama ini kan ada banyak nih Pak. Yang ada hama tikus atau jamur, ada bakteri gitu. Jadi Bapak beli ini sesuai dengan penyakit tanaman atau kan ada orang, oh ini pakai ini pasti mati gitu. Ada nggak tahu tentang gitu gitu? Ada ya kami belinya ya untuk jamur, yang Untuk jamur, hama, yang untuk lalat buah. Rawat buah ya. Biasanya kan kalau di tempat saya itu misalnya untuk gulma gini, ada yang khusus rumput teki, ada yang khusus rumput besar. Jadi orang makainya ya semua untuk rumput besar, padahal rumputnya banyak rumput teki gitu. Kalau untuk dosis nih Pak, yang kebiasaan orang awam, untuk orang dosis tuh emang anjurannya pakai botol atau Pakai ada takarannya? dosis gitu. takarannya. Ada takarannya gitu ya. Ya, dalam satu cup itu 10 mili, Satu cap 10 mili, isi capnya tuh 16 liter. sekitar. 16 liter. Jadi dalam pengaplikasian, dalam penerapan ini mau berapa kali sih Pak mau disemprot gitu atau pestisida? Ada atau mau tumbuh gulma baru disemprot, atau ada udah nampak bercak putih dari jamur dari Ini rutin mas, 3 hari 4 hari sekali ya. rutin 3 hari 4 sekali 4 hari sekali. selama dalam masa tanam gitu ya. Iya. Jadi nggak ada rentan waktu, misalnya seminggu sekali, habis itu mau besok lagi seminggu sekali, nggak ada gitu Pak ya? Nggak ada ya. Baru nih Pak, kalau untuk kesehatan nih kan kita tahu ini bersifat racun. Jadi Bapak ada tahu nggak sih efek samping dari yang kita gunakan selama ini, pestisida yang kita gunakan? Kadang-kadang sesak napas. Oh, sesak napas ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih untuk pestisida, ada kita tahu pestisida yang ilegal, ada yang non ilegal. Jadi Bapak biasa pakai yang gimana nih? Yang ilegal tuh biasanya ada merek dagang, ada standar Indonesianya gitu. Atau mau yang paling murah gitu? Kami standar waktu di toko kami ngambilnya kan. Ngambil Ambil obatnya kan dari toko. ya dari toko. Iya, pakai standar. Standar ya. Jadi Bapak setuju lah ya harus pakai pelindung diri ya. Perlu ya, perlu. Nah ini Pak, kan pestisida itu menurut yang kami pelajarin, kata dosen ini dia 20% sampainya, 20% sampai ke target. Yang 80% itu dia lari dari target, salah satunya faktor penyebab angin ini. Jadi menurut Bapak nih, dalam menyemprot yang bagus, yang baik itu mengikuti arah angin atau gimana nih Pak? Atau mengikuti jalur kita aja, jalan kita gitu? Sebetulnya kalau menurut itu lebih bagus. Kalau udah pagi betul ya sore. Jam-jam 5 ini pagi. Karena kan Karena kalau siang angin itu kan karena istilahnya kurang gimana, kurang merata gitu. kurang merata ya. Iya sih. Karena emang saya lihat tadi anginnya juga kencang. Lagi lumayan. Nah, untuk penyimpanan pestisida Pak, untuk penyimpanan pestisida nih Bapak di mana biasanya nyimpan pestisida? Dalam rumah ya, nggak ada tempat khusus gitu ya? Nggak ada. Jika sedang menyemprot tuh ada terkena tangan atau bagian wajah, apa yang Bapak lakuin gitu? Atau setelah menyemprot, misalnya Bapak mandi atau cuci tangan saja atau bagaimana Pak? Mandi mas. Mandi ya Pak? Kapan menurut Bapak waktu yang baik untuk menyemprot gitu?
pukul berapa aja? Tadi kita udah pagi. Ya pagi sama pukul sore. Pukul kalau pagi jam-jam 6, jam 6. kalau sore jam 5 sampai jam 6. Sore Jam 5 jam 5 sampai jam 6. Jadi siang tuh nggak baik ya Pak buat untuk nyemprot gitu ya? Kurang bagus ya karena terbawa angin ya. Dan itu kadang kena panas ya, kurang. Iya sih. Kalau misalnya ada Bapak ada keluhan gitu, biasanya Bapak berobat dulu atau cuma istirahat gini kayak biasa minum santai gitu? Kadang ya berobat mas. Berobat. Nah, asam urat ini jalan kan susah. Iya, Ini asam urat. Semurat udah tua juga ya Pak ya. Iya. Ya berobat ya. Pendapatan biasanya per bulan atau per sekali apalah, misalnya sekali panen. Per bulan nggak ada pendapatan mas. Ya biasa sekali panen gitu. Umurnya kan 2 bulan. 2 bulan ya, 2 bulan sekali baru. 2 bulan sekali. Langsung kalau pendapatan nggak tentu. Tergantung harga semangka juga ya. Semangka. Biasanya ini 1 hektar nih Pak. Iya. 1 hektar tuh ngeluarin berapa ton semangka Pak? Bisa 20, 12. Tentu nggak cuaca bagus enggaknya. Kalau musim hujan gini cuacanya kurang bagus. Apalagi ngawininya pagi-pagi ya, sering hujan pagi gitu. Cukup sih Pak untuk wawancara kami. Makasih Pak udah bantu kami untuk tugas perkuliahan gitu. Tapi kalau Bapak ada yang mau nanya-nanya boleh, gitu. Atau kami bisa bantu jawab. Gitu. Nggak, maksudnya kalau kami perlu obat-obatan bisa mas bantu obat-obatan. Bantu obat-obatan gimana nih Pak? Maksudnya untuk sama Kasih tahu gitu. Ngasih tahu atau bentuk obat-obatannya? emak tuh ada bentuk obat nggak nih? Saran ada di mahasiswa gitu. Kebetulan Pak belum. Belum ada. Belum. Masih semester awal juga Pak. Ini masih semester 4 Pak. Kami belum meneliti gitu. Tapi ya itu kalau kata dosennya bilang mulai sekarang sosialisasi sama petani. Kalau misalnya pestisida sekarang tuh itu cara terakhir kita untuk membasmi hama gitu. Misalnya kayak masih ada cara yang lain. Soalnya kita udah pakai sistem terpadu, pertanian terpadu gitu. Jadi mulai dari sekarang tugas kalian nih katanya, tugas kalian dalam mensosialisasikan gitu. Dan pestisida udah banyak jenisnya kata dosen kami. Untuk serangga beda, Ya, udah dipisah-pisah untuk gitu. bakteri beda, untuk jamur beda, untuk gulma beda katanya. Makanya obat tuh macam-macam jenis. Iya, macam-macam jenis.